Hey, sebelum lanjut, jangan lupa pakai earphone atau headphone kamu dulu ya. Relax, baringkan badanmu, dan tutup mata kamu pelan-pelan. Adek, aku izin masuk ya, Dek. Boleh ya? Aku boleh duduk di samping kamu gak? Oke. Yaudah aku duduk sana dulu. Enggak apa-apa. Aku cuma mau mastiin kamu aja. Udah tidur apa belum? Dan ternyata kamu masih bangun. Hmm? Eh, aku baik-baik saja sih. Kalau Ade gimana? Are you okay? Atau ada something problems gitu? Ya siapa tahu kan. Gak ada ya? Yakin? Gak ada. Tapi kayaknya kamu banyak banyak pikiran gitu. Kayak nggak biasanya aja. Biasanya kan kayak ya excited banget orangnya. Semangat banget orangnya. Tapi sekarang kayak ya berbeda lah daripada biasanya. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu. Yakin nggak ada masalah gitu. Jangan ini deh. Jangan takut curhat sama kakak. Jangan takut mengeluarkan apa yang selama ini kamu pendam. Iya, kamu itu adik aku yang aku nggak mau kamu banyak pikiran, apalagi untuk hal yang nggak seharusnya kamu pikirkan. Beneran nggak ada masalah. Ya udah deh. Kalau kamu nggak ada masalah, hmm, tapi kalau kamu beneran nggak ada masalah, kenapa dari tadi kamu nggak tidur? Kamu kayak cuman ya kadang ngelamun, kadang main HP sendiri gitu. Kayak ada sesuatu yang kamu pendam, kayak ada sesuatu yang kamu simpan dari tadi. Ya kalau ada sesuatu ya bicara aja, nggak apa-apa kok. Aku nggak ngehakimin kamu di sini. Aku juga nggak menyalahin kamu. Aku cuma pengen kamu tenang aja gitu. Beneran gak ada ya? Hmm? Kamu cuma mau pelukan? Ya udah deh. Sini dulu. Iya.
sambil aku elus-elus ya rambutnya. Jadi gimana dek sekolahnya? Banyak PR ya? Tapi udah kamu kerjain kan? Oh, baguslah. Di sekolahnya gimana tadi? Kayak ada sesuatu yang gimana gitu, yang bikin kamu sebel, bikin kamu ya bete gitu. Nggak ada ya? Ya udah deh. Manja banget. Ya aku cuma mau mastiin kamu aja sih. Apakah kamu baik-baik saja atau sebaliknya? Iya, kakak udah makan tadi. Kalau adek gimana? Udah makan belum? Udah ya? Mami udah tidur sama papi. Kenapa kamu nanya gitu? Biar nggak ada yang tahu ya, aku di sini. Ya nggak apa-apa. Kalaupun mereka tahu ya, ya udah gitu. Meluknya erat banget nih. Kenapa sih? Kata aku tadi, kalau ada masalah ya bilang aja. Gak usah dipendem gitu. Kamu mau minum nih? Nih, minum aja. Enak kan? Iya, sambil aku elusin nih. Kayaknya kamu nih ada masalah, cuman gak mau cerita. Kayaknya. Dari tadi kamu kayak banyak diemnya gitu. Nggak kayak biasanya kamu. Suka ceria banget. Petakilan orangnya. Ya gitulah. Tapi kayak pendiam banget sekarang. Ada apa sih? Gak usah dipendam gitu deh.
Iya, iya. Aku gak main HP nih. Aku jadi bingung. Kamu ini kenapa gitu. Seriously, are you okay? Or you have something's problem? Ya, jadi aku main HP karena aku bingung. Kenapa kamu jadi banyak diem gini? Soalnya, ya aku taunya kamu nih orangnya apa sih? Banyak omong gitu. Tapi banyak omongnya tuh jadi lucu gitu. Jadi ya memberikan nuansa berbeda untuk dirimu. Istilah katanya itu khasnya dari dirimu. Tapi sekarang nih kayak diem gitu. Kayak bukan dirimu sebenarnya. Ada apa sih? Hmm. Kamu kayak ngelamun gitu di pelukanku, kayak tatapannya kosong aja gitu. Kan aku jadi bingung. Kenapa kamu ini? Karena keadaan kamu sekarang yang bingung gitu, kayaknya aku perlu ngasih motivasi sedikit sih buat kamu. Ya motivasi ringan aja. Motivasi yang nggak sebagus orang lain mungkin. Tapi ya setidaknya bisa kamu pahami lah. Kalau kamu punya masalah, apapun itu masalahnya, kamu jangan anggap itu sebagai sebuah alasan agar kamu bisa menyerah. Kamu ngerti kan maksud aku? Jangan jadikan sebuah kegagalan itu sebagai sebuah alasan untuk kamu menyerah. Kamu pasti banyak tahu mengenai orang-orang yang berhasil. Padahal sebelumnya mereka seringkali gagal melakukan hal yang mereka impikan. Seringkali mereka jatuh, tapi bedanya mereka sama orang-orang yang enggak berhasil, yaitu mereka enggak menyerah. Mereka tetap melakukan apapun itu yang mereka impikan sejak lama. Walaupun kelihatannya mereka enggak punya potensi, enggak punya bakat, tapi mereka punya yang namanya itu
sebuah konsistensi. Nggak gampang menyerah. Dan yang paling penting, tetap improve diri. Nggak ada deh yang namanya itu keberhasilan digapai dalam satu malam. Nggak ada. Mustahil banget dalam satu malam. Kecuali cerita-cerita rakyat. Ya itu beda lagi. Tapi ya kita logik aja gitu. Pakai logikanya aja. Nggak mungkin seseorang jago dalam satu hal dalam satu malam. Kayak mustahil banget gitu. Tapi kalau kamu memakai 3 prinsip tadi, nggak gampang nyerah, tetap improve diri, dan konsisten terus menerus, pasti akan tercapai suatu keinginanmu itu. Ini masalahnya kalau lagi ngomongin tentang kesuksesan ya. Nextnya aku ngomongin tentang apa ya? Tentang mungkin overthinking kali ya. Dek, kamu nggak perlu terlalu mikirin semua hal yang orang omongin tentang kamu. Kamu nggak harus menjadi semua yang orang lain inginkan. Kamu cukup jadi diri kamu sendiri. Jadi diri kamu versi yang paling terbaik. Versi yang dimana orang lain yang ngatur hidup kamu itu bakal terdiam. Buat mereka menyesal akan kata-kata yang mereka keluarkan untuk kamu. Apalagi mungkin kata-kata yang menyakiti hati kamu. Dan ya begitulah. Karena mereka nggak menjalani apa yang kamu jalani. Mereka nggak berada di dalam posisi kamu sekarang. Dan itu sebabnya mereka bisa berkata-kata, bisa mengatur hidup orang. Karena emang lebih enak sebagai penonton daripada sebagai pemain. Tapi ketika kamu mulai terbiasa dengan omongan mereka itu bakal jadi bahan bakar atau mungkin motivasi buat kamu lebih kuat lagi, lebih baik lagi ke depannya. Sekarang untuk percintaan kayaknya. Tapi kalau percintaan aku kurang terlalu mendalami. Karena aku nggak fokus ke sana dulu. Ya ngasih sedikit ini aja sih. Sedikit motivasi aja buat kamu. Percintaan ya. Oh iya.
Untuk percintaan, kamu itu jangan terlalu cinta banget sama manusia. Kenapa aku bilang gitu? Karena sesuatu yang terlalu berlebihan itu nggak baik. Termasuk cinta. Kamu boleh mencintai seseorang. Kamu boleh mengidam-idamkan seseorang yang sangat kamu cintai itu. Tapi kamu perlu ingat, gak ada yang namanya itu keabadian. Bahkan cinta pun terkadang bisa lenyap dimakan waktu. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah jangan terlalu over dalam mencintai seseorang. Siapapun itu. Entah mungkin keluargamu, orang tuamu, saudaramu, bahkan pasanganmu sendiri. Ya, karena kita gak tahu deh. Kalau kita terlalu mencintai seseorang, dan ketika orang itu mungkin pergi dari kita, mungkin meninggalkan kita, ya bisa saja itu akan menghancurkan hidup kita. Akan membuat diri kita terus-terusan dalam kesedihan yang dalam. Akan terus-terusan mungkin menyesali semua itu. Menyesali apapun yang telah terjadi. Bahkan menyalah-nyalahkan takdir yang telah Tuhan tetapkan. Dan itu gak baik. Karena itu bakal berdampak pada diri kamu sendiri. Jadi ya itu pesan aku. Apalagi kamu sekarang masih sekolah atau mungkin yang lagi kuliah nih. Ya fokus aja dulu sama yang kamu jalani sekarang. Kamu gak usah terlalu iri, gak usah terlalu kayak sakit hati atau mungkin kapan gue punya pasangan kayak di sosmed itu ya. Ya fokus aja dulu sama yang kamu kejar. Mungkin kekayaan atau mungkin kesuksesan. Intinya fokus dulu sama yang ada di depan kamu. Masalah percintaan ya gampang lah nanti ya kan. Ketika kamu udah siap dan kamu udah sanggup mengemban semua, memikul semua beban yang seharusnya kamu angkat sendiri tanpa bantuan orang lain. Baru deh kamu boleh yang namanya itu cinta-cintaan. Cinta-cintaan itu enggak semuanya seperti yang kita lihat di sosial media. Yang mungkin kita lihat mesra, lucu gitu. Ya kita nggak tahu gimana di balik layar. Kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya sama mereka. Apalagi kalau kamu sering nonton film drakor atau ya sejenisnya gitu. Iya. Kamu ngarep seperti itu.
gimana ya, kayak eh susah aja gitu. Mungkin punya pasangan yang sesuai dengan kriteria, sesuai dengan keinginan. Tapi ya gimana ya? Jangan terlalu berekspektasi tinggi deh, saran aku. Ya, syukur-syukur punya pasangan itu. Kalau kamu sebagai cewek nih, punya pasangan yang bertanggung jawab, yang istilahnya sayang sama kamu. Enggak yang kayak harus ganteng, harus badan bagus lah, apalah itu. Karena nyari yang sempurna kayak di film itu gak ada deh. Gak pernah ada yang sempurna. Untuk lelaki juga ya. Mungkin kalian mencari perempuan yang entah itu cantik, apalagi ya, ya sempurna lah istilahnya, cantik, badan yang bagus, ya ya begitulah. Tapi gak ada loh yang sempurna, cewek kah cowok kah. Intinya kita sebagai manusia ini janganlah terlalu berekspektasi tinggi sesama makhluk, sama manusia juga. Karena gak ada yang sempurna di sini. Kamu cukup mencari pasangan yang menutupi kekurangan kamu, dan kamu bisa menutupi daripada kekurangannya. Kayaknya itu aja deh untuk kata-katanya, motivasinya. Ya walaupun motivasinya agak gimana ya, tapi kamu pasti paham apa kata-kata aku ini. Walaupun kayak susah banget aku ngejabarinnya, tapi ya kamu pasti ngerti dah apa yang aku maksud ini. Dan ya sorry aja gitu kalau ngomongnya agak panjang lebar. Ya kita ngomong santai aja. Ya santai, gak perlu buru-buru gitu. Kayaknya adek mulai ngantuk nih. Udah, apapun masalahmu gak usah terlalu gitu dah. Gak usah terlalu dimasukin ke kepala kamu. Karena kepala kamu itu juga ada limitnya loh. Juga ada batasnya. Jadi ya jangan terlalu dibuat pusing dah. Apalagi di luar daripada kendali kamu. Udah ya dek. Udah aku peluk juga ini. Udah yuk kita tiduran. Nanti habis ini aku ke kamar aku juga. Kamu tidur sendiri ya. Bagus. Gak usah kamu takut-takut apa-apa itu. Gak ada. Ya, tidur ya. Ya ya. Dah. Awas kamu main HP lagi. Nah, gitu dong. Aku matiin dulu lampunya ya. Udah. Ya udah aku ke kamar aku dulu. Kamu tidur nyenyak ya. Dah.